Karena hal ini PSSI bisa dibekukan dan sepak bola Indonesia bisa mati. Persib cari lapangan baru dan Persis Solo ke Malaysia. Liga Malaysia buru pemain Indonesia serta rumor transfer terbaru. Semuanya akan kami rangkum di Rio Sport. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Rio Sport lovers, inilah Rio Sport untuk edisi kali ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, saya tetap mohon dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Dengan cara klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Sport selengkapnya. Sepak bola Indonesia bisa mati total. Kenapa ya? Hal ini lantaran adanya intervensi terhadap PSSI seperti yang dilakukan oleh Komite Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Beberapa hari yang lalu, Ketua Komnas HAM Khoirul Anam mengatakan jika dalam 3 bulan ke depan PSSI tak merombak seluruh jajarannya, maka Komnas HAM meminta pemerintah untuk mengirimkan surat ke FIFA untuk membekukan PSSI. Komnas HAM menilai PSSI telah lalai dalam tugas, hingga terjadi begitu banyak korban, baik pemain yang tak terurus, hingga puncaknya banyaknya korban jiwa di dalam tragedi Kanjuruhan. Namun banyak pihak menilai tindakan Komnas HAM ini di luar wewenang dan menyalahi aturan. Komnas HAM tak ada hak untuk mengintervensi pemerintah dan membekukan PSSI. Komnas HAM harusnya fokus saja pada tugasnya, yakni perbaiki kesejahteraan pemain dan berikan bantuan pada para korban, bukan mengurusi federasi. Apa yang dilakukan oleh Komnas HAM ini jika diketahui oleh FIFA maka bahaya bagi Indonesia. Pasalnya sebelumnya tim TGIVE pun sempat merekomendasikan jika Ketua Umum PSSI dan jajarannya harus mundur, dan ini bisa dianggap intervensi pemerintah pada PSSI. Sekarang ditambah lagi Komnas HAM yang juga ikut campur. Nah, seperti diketahui, tugas dari jajaran pengurus PSSI ini cuma tinggal 3 bulan lagi. Jika mereka ini sakit hati, para pengurus PSSI ini bisa saja kirim surat pada FIFA yang isinya pengaduan. Jika pemerintah telah intervensi PSSI, maka otomatis PSSI pun dibekukan dari sepak bola, dan sepak bola Indonesia pun dipastikan mati. Jadi intinya gini nih, tugas dari para pengurus PSSI ini kan tinggal 3 bulan lebih lagi nih, kurang lebih ya. Bisa aja mereka mikir gini, tugas saya kan tinggal 3 bulan lagi nih, belum tentu saya kepilih lagi di Kongres. Daripada saya nganggur sendirian, yang mending saya ajak kalian. Saya bisa aja ya kirim surat ke FIFA yang isinya PSSI diintervensi oleh pemerintah, biar FIFA membekukan PSSI dan semuanya sepak bola mati. Mampus lu, emang gua doang yang nganggur? Itu kali ya mikirnya kalau PSSI jahat. Makanya nih dari pihak pemerintah, baik itu dari organisasi manapun ya, memberi teguran, masukan, dan arahan itu boleh, tapi jangan intervensi PSSI. Kalau PSSI ini jelek kerjanya, tegur, arahkan. Woi PSSI, yang itu yang salah, yang ini lo yang harus diutamakan, gitu. Jangan main bubarkan dan suruh pengganti pengurus PSSI, bahaya itu. Dan buat Komnas HAM nih, maaf ya, urus saja tugas Anda sendiri. Masih banyak kasus kemanusiaan yang luput dari pantauan Anda. Bahkan banyak pelanggaran HAM yang justru pura-pura tak dilihat oleh Anda. Kok malah ngurusin kerjaan orang lain yang di luar tujuan kerja Anda sih?
Sebenarnya kalau nggak disusupi keinginan dan ambisi serta cari muka dari oknum-oknum tertentu, sepak bola Indonesia ini udah jalan dari kemarin-kemarin loh. Karena kan sesungguhnya solusinya tuh gampang. Yang salah siapa ya udah itu aja yang disingkirkan. Contoh, PT LIB salah, ya udah PT LIB copot, ganti dengan yang lain. Arema salah, ya udah copot Arema, nggak usah ada di Liga 1. Terus Aremania salah, ya udah Aremania juga dihukum, nggak usah datang lagi ke stadion. Terus soal stadion yang katanya disuruh standar FIFA, ya udah liga tetap jalan, tapi klub-klub yang stadion yang nggak layak suruh nyari stadion yang layak. Beres kan? Nggak usah urusin ketum PSSI harus mundur lah, inilah, itulah. Ini mah namanya politik. Terus siapa yang salah? Ya pemerintah juga salah lah. Harusnya selesaikan ini dan sepak bola segera jalan. Jangan malah ngurusin ketum PSSI dan jajarannya. Aneh kan kalau gitu? Jadi mungkin memang benar kali ya yang dikatakan Iwan Bule. Ini kan terorganisir. Mana ada orang segitu banyaknya demo menuntut saya mundur kalau nggak diorganisir. Bajunya sama semua lagi, ya pasti ada yang koordinir lah. Jadi buat saya ini nggak kaget. Ya pasti adalah yang mengincar kursi ketum PSSI. Buat siapapun yang mengincar ingin jadi ketum PSSI, sabar ya, tunggu aja waktunya. Sekarang yang penting sepak bola jalan dulu. Toh saya juga nggak nyalonkan lagi jadi ketum PSSI, ujar Iwan Bule. Dari Persib Bandung, hampir 4 hari sudah Persib lakukan latihan di Stadion Siliwangi. Stadion ini sekarang berbeda, tak terlihat kumuh lagi, bahkan rumput stadion pun sudah sintetis. Stadion Siliwangi jadi stadion kedua di Indonesia yang menggunakan rumput sintetis setelah sebelumnya ada Citarum milik PSS Semarang yang juga memakai rumput sintetis. Lalu bagaimana pendapat Luis Mia soal latihan di Stadion Siliwangi? Saya pikir lapangan ini cukup bagus, aliran bola jadi lebih bagus, tapi kami tak bisa terus latihan di sini karena ini berbahaya bagi pemain. Pemain belum terbiasa pakai rumput sintetis, ini bisa mengakibatkan pemain cedera. Kami harus cari stadion atau tempat latihan lain yang memiliki rumput asli yang bagus, ujar Luis Mia. Nah, bagi yang belum tahu, di Eropa saja tak semua stadion pakai rumput sintetis, bahkan di tim Eropa itu punya 2 lapangan latihan, sintetis dan rumput biasa. Rumput sintetis itu kurang bagus bagi pemain karena rumput buatan itu tak memiliki oksigen seperti rumput biasa ya. Jadi kalau pemain berbenturan terus cedera, cederanya akan lebih parah dibanding jika berbenturan di rumput yang normal atau rumput asli ya. Kemudian soal 2 pemain Persib yang tak muncul di latihan Persib di 2 hari terakhir ini ya, yakni Ezra Walian dan Daisuke Sato. Kemana mereka ya? Sebelumnya banyak rumor beredar jika 2 pemain ini dilepas oleh Persib. Namun menurut Luis Mia, Ezra kembali cedera dan harus latihan terpisah. Begitu juga dengan Daisuke Sato yang harus latihan terpisah karena mengalami cedera. Khusus untuk Ezra nih, pemain kok cedera mulu? Kapan fitnya? Kalau emang udah nggak berkontribusi lagi, ya mending dilepas aja, cari pemain yang lebih berkontribusi, ya kan? Dari Persis Solo, sebanyak 25 pemain dipersiapkan untuk berangkat ke Malaysia demi lakoni training camp dan latihan bersama dengan klub Johor Darul Ta'zim. Hal ini dilakukan Persis Solo demi melanjutkan kerjasama dengan JDT. Setelah sebelumnya Persis Solo mendatangkan Leonardo Medina yang juga berasal dari JDT. Leonardo Medina sendiri sebelumnya adalah asisten pelatih Benjamin Mora di JDT. Leonardo sendiri berlisensi UEFA Pro. Jadi bisa dibayangin ya, di luar negeri mah klub-klub luar negeri ya, asisten pelatihnya aja UEFA Pro lisensinya loh. Di Indonesia mah belum banyak klub yang pakai asisten pelatih UEFA Pro loh. Jangankan asisten pelatih, kadang pelatih utamanya aja lisensinya masih AFC Pro atau AFCA. Di Indonesia itu yang punya pelatih dan asisten pelatih sama-sama berlisensi UEFA Pro itu ada beberapa ya, seperti yang pertama ada Persib nih, yakni Luis Mia dan 2 asistennya yakni Kaskalana dan Manu Rodriguez.
Lalu yang kedua ada Persija, yaitu Thomas Doll dengan dua asistennya Pascual Rocco dan Paul Kenan. Dan yang ketiga ada Barito Putra dengan Rodney Gonçalves dan Yunan Helmi. Jadi bisa dilihat ya, kualitas liga kita itu jauh beda dengan Liga Malaysia. Lebih prestige Liga Malaysia itu, peraturannya aja beda. Pelatihnya aja sama asistennya harus pakai UEFA Pro. Belum lagi bursa transfernya juga beda Indonesia dengan Malaysia. Malaysia itu kabarnya mengikuti Eropa loh bursa transfernya. Di Indonesia mah bursa transfernya aja nggak jelas kapan waktunya, kapan dibukanya, kapan ditutupnya. Inilah yang harus dibenahi oleh Indonesia, khususnya sepak bola ya. Agar sepak bola Indonesia lebih berkualitas, semuanya harus dibenahi, terutama kecurangan-kecurangan yang ada di liga kita. Seperti contoh nih, kalau di Malaysia wasit yang curang dalam pertandingan langsung dipecat. Di Indonesia mah nggak dipecat, cuma diistirahatkan. Gimana mau mecat? Wong yang mecatnya juga sama kok, penuh kontroversi dan kecurangan. Jadi sama-sama bobrok lah. Liga Malaysia akan memasuki bursa transfer. Para klub mulai mencari amunisi baru, termasuk pemain asing dari ASEAN. Karena dalam regulasi Liga Malaysia, setiap klub diperbolehkan mendaftarkan 9 pemain asing. Tapi setiap pertandingan cuma boleh pakai 6 pemain asing, 5 starting line up dan 1 bangku cadangan. Dengan catatan nih, 6 pemain asing ini adalah 4 dari negara bebas, 1 AFC dan 1 ASEAN. Maka dari itu, tim-tim Malaysia pun wajib merekrut pemain dari negara ASEAN, bisa dari Kamboja, Filipina, Singapura, Thailand, Laos, Myanmar, Brunei, Timor Leste, Vietnam, bahkan dari Indonesia. Maka dari itu, sejumlah pemain Indonesia pun turut diincar oleh tim-tim Malaysia. Seperti Terengganu FC yang masih ngotot mengincar Ricky Kambuaya dari Persib untuk menggantikan posisi Manuel Ott, yang juga saudara kembar dari Mike Ott yang kabarnya akan dilepas oleh Terengganu FC. Lalu Selangor FC pun ngotot ingin datangkan Dimas Derajat untuk menggantikan pemain Myanmar Heng Hentut Aung yang kabarnya tak diperpanjang kontrak oleh Selangor FC. Yang terbaru, klub Kedah Darul Aman di Malaysia kabarnya tertarik memboyong pemain serba bisa milik Persib Bandung, Rahmat Irianto. Hal ini terlihat dalam sebuah instastory beberapa hari yang lalu yang memposting foto Irianto di Persib dan juga Timnas Indonesia. Irianto diproyeksikan untuk menggantikan posisi pemain Thailand di Kedah Darul Aman, yakni Samrat Dechemit yang kabarnya telah habis kontraknya di akhir November ini. Baru-baru ini PSSI ngotot dan ngebet ingin segera menaturalisasi Sen Patinama. Padahal buat apa sih? Toh nggak bakalan cepat kelar juga. Jordi Amat dan Sandy Walsh aja terancam batal ikut AFF di Desember ini lantaran belum turunnya tanda tangan dari presiden. Lah ini baru didaftarkan loh. Berarti harus tunggu setahun kemudian baru bisa dipakai, itu pun kalau cepat prosesnya. Ternyata ini alasannya PSSI ingin segera menaturalisasi Sen Patinama. Sen ternyata dibidik oleh salah satu klub di Indonesia, yakni PSIS Semarang. Hal ini diutarakan sendiri oleh CEO PSIS Semarang, Yoyo Sukawi. Saya harap pemerintah secepatnya urus proses naturalisasinya, karena dia kita proyeksikan untuk tampil di AFF ya. Kalau bisa dalam 1 bulan ini kelar, berarti kita punya 3 pemain naturalisasi yang kita daftarkan. Sen itu bagus, muda, ganteng, dan skillnya tinggi. Sayang harganya mahal sekarang. Kalau agak murahan sedikit apalagi sudah naturalisasi, saya akan ambil dia ke PSIS, ujar Yoyo Sukawi. Oh, ternyata ini toh alasannya. Pantesan ngebet banget pengen dinaturalisasi, biar turun harga dan nggak makan slot asing ya bos. Persija Jakarta memang seringkali membajak pemain yang tengah bersinar di PSM Makassar. Tercatat sejumlah pemain pernah dibajak Persija dari PSM seperti Ponario Astaman di 2008, Renaldo Elias di 2017, Sahar Ginanjar di 2018, Heri Siswanto di 2018,
Stephen Paule di 2019, dan McClough di 2020. Namun semua pemain ini tak lama di Persija dan dilepas ke klub lain. Kini satu nama lagi pun tengah dibidik oleh Macan Kemayoran. Setelah nampaknya sulit untuk mendapatkan William Pluim, Persija mengalihkan buruannya pada Ramadan Sananta. Sananta sendiri sebelumnya dirumorkan akan ke Persib, namun dibantah oleh Sananta. Kini giliran Persija yang kabarnya mengajukan tawaran pada PSM Makassar. Melihat kedekatan Persija dan PSM, Persija yakin PSM akan melepas bintang mudanya ini ke Persija Jakarta. Nah, itu tadi pembahasan kita di video kita kali ini. Ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Hotspot. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media-media sosial kami di bawah ini. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Hotspot. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.